Kejanggalan tuntutan bebas Supriyani oleh JPU. Dianggap pukul anak Aibda WH. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru Supriyani dibebaskan dari tuduhan penganiayaan terhadap muridnya. Tuntutan itu dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Ujang Sutisna dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata Ujang. Dilansir tribunnews.ultra.com. Jaksa juga menuntut Supriyani agar bebas dari segala tuntutan dakwaan ke-1 melanggar pasal 60 ayat 1 junto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan ke saksi Nur Fitriana. Kedua, sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, ujar JPU. Kendati dituntut bebas oleh JPU, pihak Supriyani melalui kuasa hukumnya akan mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menilai tuntutan JPU aneh dan masih belum jelas. Sebab, alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. JPU menuntut bebas tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Kami akan melakukan pembelaan, kata Andri kepada majelis hakim terkait tuntutan yang diberikan JPU. Alasan JPU tuntut Supriyani dibebaskan, Ujang menuturkan, pertimbangan JPU mengajukan tuntutan bebas itu lantaran tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan Supriyani. JPU menilai luka yang dialami korban tidak pada organ vital dan tidak mengganggu korban. Lalu, perbuatan Supriyani terhadap korban dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, terang JPU. Selama menjalani persidangan sebanyak 7 kali, Supriyani juga dinilai sopan dan kooperatif. Supriyani memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Guru honorer itu juga belum pernah dihukum. Terkuak isi surat somasi Bupati. Minta ungkap sosok yang pengaruhi Supriyani cabut surat damai. Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga, melayangkan somasi ke Supriyani, guru honorer yang terjerat kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya. Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani dianggap mencemarkan nama baik Surunudin setelah mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban, Aibda WH dan istrinya, yang digelar di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Surat somasi dikeluarkan bagian hukum Pemkab Konawe Selatan. Dalam surat somasi, Supriyani didesak meminta maaf dan memberikan klarifikasi terkait ucapan tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai. Berikut 3 fakta somasi terhadap Supriyani. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo, mengkritisi surat somasi yang dikeluarkan Pemkab Konawe Selatan. Menurutnya, Supriyani tak layak diperlakukan seperti itu karena telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun. Ia meminta Pemkab melihat kondisi Supriyani yang terus ditekan dalam kasus ini. Seharusnya, menurut Abdul, Pemkab memberikan maaf ke Supriyani dan tidak mengeluarkan somasi. PGRI Sultra masih mengawal kasus ini hingga Supriyani dinyatakan tak bersalah dan bebas. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menyatakan surat somasi itu salah alamat. Ia juga mengkritisi pasal pencemaran nama baik yang disangkakan ke kliennya. Andri Darmawan menjelaskan Supriyani datang ke rumah jabatan Bupati Konawe Selatan dalam kondisi tertekan. Di sana,
Supriyani bertemu dengan pejabat Pemkab Konawe Selatan dan menandatangani surat damai. Ia meminta Bupati Konawe Selatan tidak campur tangan dalam kasus ini karena proses persidangan masih berjalan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Konsel, Anas Masud, menyatakan Supriyani diminta menjelaskan kejadian yang sebenarnya ke masyarakat termasuk tekanan yang ditudingkan ke Bupati Konsel. Ia juga meminta Supriyani membongkar sosok yang memintanya mencabut surat perdamaian. Isi surat somasi. Kami meminta saudari klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam. Jika sampai batas waktu yang kami berikan saudari tidak melakukan yang kami minta, maka kami akan menempuh jalur hukum. Karena saudari telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH pidana. Demikian somasi ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti pada kesempatan pertama. Tutup surat somasi tersebut. Supriyani tak gentar disomasi Bupati Konsel, sebut salah alamat. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyani dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silakanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri. Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan harus menuju ke pribadi bukan jabatan. Jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu, faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas dia menyatakan kondisinya tertekan, dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian, tutur Andri.